Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Sunnah lin Nisa, Fiqh Sunnah wanita, yang kita masih membahas kitab shalah, penjelasan tentang permasalahan salat. Pada pembahasan yang lalu dijelaskan tentang beberapa macam salat sunnah atau salat tatawwu, dan terakhir dijelaskan tentang sujud tilawah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang sujud syukur. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan berita gembira, berita yang menyenangkan, ataupun dia dihindarkan dari sesuatu yang membahayakan. Apabila kita mendapatkan kabar gembira ataupun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, ataupun kita terhindar dari malapetaka, terhindar dari bencana, maka hendaknya kita melakukan sujud syukur. Di dalam kitab Fiqh Sunnah Nisa dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, idza busyirti bima yasuruki aw bi husuli ni'matin aw indifa'i niqmatin fa innahu yustahabbu an tasjudi lillahi ta'ala. Idza busyirta, apabila engkau diberikan kabar gembira, busyirti bima yasuruki, diberikan kabar gembira, mendapatkan kabar yang menyenangkan, kabar gembira, au bi husuli nikmatin, ataupun mendapatkan kenikmatan. Tentunya semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan, yang kita peroleh, kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Awin difa'i niqmah, ataupun kita terhindar dari bencana, dari musibah, dari sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang tidak kita sukai. Fa innahu yustahabbu, maka dia dianjurkan, disunnahkan, an tasjudi lillahi ta'ala, untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa dalilnya kalau kita bersujud ataupun melakukan sujud ketika mendapatkan kabar gembira, mendapatkan nikmat dan dijauhkan dari malapetaka? Dalilnya adalah fa'an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ataahu amrun yasuruhu aw yusaru bihi khara sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Fa'an Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasuruhu aw yusaru bihi, apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang menggembirakan, khara sajidan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud, menyungkurkan dirinya untuk melakukan sujud. Sujud syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka mensyukuri ataupun bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan kabar gembira, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan apapun bentuknya, langsung sujud. Wala yushtaratul wudu li sujudi syukri, sebagaimana sujud tilawah, sujud syukur juga tidak disyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Untuk melakukan sujud syukur tidak disyaratkan harus dalam keadaan berwudu, sebagaimana sujud tilawah. Dan tentunya dalam hal sujud syukur di sini tidak dalam keadaan tidak dalam keadaan berwudu ataupun tidak harus menghadap kiblat, karena memang ini bukanlah salat, tapi hanya sekedar sujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yushtaratul wudu li sujudi syukri, tidak disyaratkan harus dalam keadaan berwudu untuk melakukan sujud syukur. Tanbih, al-mashru' 'inda al-bushra bil amri as-sar wa nahwiha huwa sujud syukri, fala tushra'u as-salatu lidzalika innama huwa sujud faqat. Di sini diperingatkan al-mashru' yang disyariatkan, yang ada syariatnya. 'Inda al-bushra, ketika kita mendapatkan berita, bil amri as-sar, dengan sesuatu yang menyenangkan, berita yang menggembirakan, wa nahwiha, atau yang sejenisnya. Tadi disebutkan kita dapat berita gembira, dapat kenikmatan, dijauhkan dari musibah ataupun malapetaka, huwa sujud syukur. Yang disyariatkan hanyalah melakukan sujud syukur, tidak lebih, hanya melakukan sujud syukur. Fala tushra'u sholatu, tidak disyariatkan untuk melakukan salat. Fala tushra'u sholatu lidzalika innama huwa sujud faqat, tidak disyariatkan untuk melakukan salat ketika mendapatkan kenikmatan. Innama huwa sujud faqat, akan tetapi cukup dengan melakukan sujud saja. Dan tidak ada bacaan yang dibaca ketika melakukan sujud syukur. Ketika ada yang bertanya, apa yang kita baca ketika kita melakukan sujud syukur? Adakah bacaan-bacaan yang harus dibaca ketika melakukan sujud syukur? Tidak ada bacaan ketika melakukan sujud syukur, hanya melakukan sujud saja. Karena Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi, hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW khara sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi hanya sungguh untuk melakukan sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak dijelaskan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga tidak
mengabarkan apa yang dibaca ketika melakukan sujud syukur. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang, orang yang sedang melaksanakan salat. Sujud yang dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan salat ketika terjadi sesuatu di dalam salatnya. Terjadi sesuatu di dalam salatnya, baik karena menambahkan rakaat atau mengurangi rakaat, atau ragu dengan jumlah rakaat, atau meninggalkan sebagian rukun dan wajibatus shalah, kewajiban di dalam salat. Ini sujud sahwi. Sujud dikarenakan sebabnya karena lupa. Ketika dia salat menambahkan jumlah rakaat atau mengurangi jumlah rakaat ataupun ragu dengan jumlah rakaat. Ini yang dilakukan dalam ketika kita melakukan sujud sahwi. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Idza sahawti fi salatiki fanaqasti minha aw zidti fiha fa innahu yajibu 'alayki an tasjudi sajdataini qabla at-taslim aw ba'dahu ala ma sayati fil ahwalil atiyah. Idza sahawti, apabila engkau lupa fi salatiki, di dalam salatmu. Namanya manusia kadang lupa. Jangankan kita, Nabi SAW juga pernah lupa di dalam salatnya. Namanya salat kadang memang lancar, tapi di suatu ketika, dalam satu keadaan kita lupa, atau mungkin imam kita lupa dalam salatnya. Idza sahawti fi salatihi, apabila engkau lupa di dalam salatmu, fanaqasti minha, engkau mengurangi, baik mengurangi jumlah rakaat ataupun gerakan-gerakan salat, au zidti fiha, atau menambahkan rakaat ataupun menambahkan gerakan-gerakan salat, fa innahu yajibu 'alaiki an tasjudi sajdataini qabla at-taslim aw ba'dahu. Maka wajib atasmu untuk melakukan sujud 2 kali. Melakukan sujud 2 kali qabla taslim, boleh jadi sebelum salam, au ba'dahu, atau setelah salam. Ala ma sayati fil ahwalil atiyah, sebagaimana nanti akan dijelaskan apakah sujud itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam, dengan keadaan-keadaan yang akan dijelaskan. Karena berbeda keadaan, maka berbeda pula tempat sujudnya. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Karena sujud sahwi itu terkadang sebelum salam, terkadang setelah salam. Keadaan yang pertama yaitu idza nasiti rak'atan aw akthar wa sallamti qabla itmamis shalah. Apabila engkau lupa 1 rakaat atau lebih, lupa 1 atau 2 rakaat atau lebih, wasallamti, dan engkau sudah salam qabla itmamis shalah, sebelum menyempurnakan salat. Misalkan kita salat zuhur tapi baru 3 rakaat sudah salam, atau mungkin kita baru 2 rakaat kemudian salam, karena kita lupa salat baru 2 rakaat, seakan-akan kita sudah 4 rakaat kemudian kita salam. Ini kapan kita melakukan sujud sahwi? Sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Apabila engkau lupa 1 rakaat atau lebih kemudian mengucapkan salam,
sebelum menyempurnakan salat, faqumi fasalli raka'ati allati tarakti thumma sallimi thumma isjudi sajdataini. Kalau lupa 1 rakaat atau 2 rakaat, faqumi, maka bangun. Walaupun sudah salam, bangun lagi. Fasalli raka'ati allati tarakti, tambah rakaat yang belum kita kerjakan. Kalau kita sholat zuhur baru 3 rakaat, kita tambah 1 rakaat. Kalau kita sholat baru 2 rakaat, maka kita tambah 2 rakaat. Karena ada kejadian semalam, ada salah seorang ikhwan yang bertanya. Dia ke Bandung, kemudian sholat zuhur. Ternyata baru 3 rakaat salam. Kemudian baru ingat ternyata tadi sholatnya baru 3 rakaat. Berarti kurang berapa? Kurang 1 rakaat. Maka yang harus dilakukan adalah dia tambah 1 rakaat lagi. Kemudian fasalli raka'ati allati tarakti, engkau tambahkan jumlah rakaat yang ditinggalkan, thumma sallimi, kemudian salam, thumma sujudi sajdataini, kemudian sujud dua kali. Di sujudnya setelah salam. Kita tambah 1 rakaat, setelah itu kita salam, setelah salam kemudian ditambah dengan sujud sahwi dua kali. Ini keadaan yang pertama. Berarti apa? Lupa, sehingga sholatnya kurang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansarafa min ithnataini faqala lahu dhul yadaini aqsiratis shalah am nasita ya Rasulullah? Qala asadaqa dhul yadaini? Faqala an-nas na'am. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla ukhrayaini thumma sallama thumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min ithnataini, beliau selesai salat atau menyudahi salat dari 2 rakaat. Maksudnya salat 2 rakaat selesai, baru 2 rakaat sudah selesai. Faqala lahu dzul yadaini, kemudian ada seorang sahabat yang digelari dengan dzul yadaini. Dzul yadaini itu seseorang yang memiliki dua tangan. Dia digelari dengan dzul yadaini, orang yang punya dua tangan. Padahal enggak ada orang yang tangannya ada 3. Apa yang dikatakan oleh dzul yadaini? Faqala lahu dzul yadaini aqsiratis shalah, apakah salat diqasar? Am nasita ya Rasulullah, atau engkau lupa wahai Rasulullah? Dzul yadaini bertanya, ini salatnya kok cuma 2 rakaat salat zuhur, apakah salatnya diqasar sehingga hanya 2 rakaat atau lupa? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mempertegas, sehingga bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain yang ada, asadaqa dzul yadaini, apakah dzul yadaini benar mengatakan bahwasanya saya salatnya hanya 2 rakaat, sehingga bertanya apakah salatnya diqasar atau lupa? Faqala an-nasu na'am. Sahabat yang lain yang ada pada saat itu mengatakan ya, benar, seperti yang dikatakan oleh siapa? Dzul yadaini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla ukhrayaini. Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari sahabat yang lain, Nabi bangkit berdiri, kemudian menambahkan salat 2 rakaat. Thumma sallama, kemudian salam. Setelah ditambah 2 rakaat, beliau salam, thumma kabbara, kemudian bertakbir lagi, fasajada mithla sujudihi. Kemudian beliau bersujud seperti sujudnya dalam salat, au atwala, atau lebih panjang. Thumma rafa'a, kemudian beliau bangkit.
Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud sahwi setelah salam. Dan di sini pun ada faedah bahwasanya boleh kita menambahkan rakaat ketika kita lupa walaupun sudah melakukan sesuatu yang di luar sholat, seperti kita sudah ngobrol atau mungkin sudah keluar masjid, tapi ketika di luar kita ingat ternyata kok sholatnya kurang, ya tadi kurang, kemudian langsung balik ke masjid, tambahkan kekurangannya. Jadi Rasulullah SAW sudah ngobrol, sudah bertanya dan ditanya, ternyata benar, maka Nabi SAW segera menambahkan 2 rakaat, kemudian salam dan ditambahkan dengan sujud sahwi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, idza zidti rak'atan fi sholati, apabila engkau menambahkan 1 rakaat atau lebih. Tentunya mungkin saja kita menambahkannya, tapi biasanya lebih sering hanya menambah satu rakaat. Mungkin kita sholat maghrib 4 rakaat, sholat zuhur bisa jadi 5 rakaat, zuhur, asar ataupun isya. Karena lupa, akhirnya kita menambahkan rakaat. Kapan kita melakukan sujud sahwi? Fasjudi sajdataini ba'da taslim. Maka sujudlah 2 kali setelah salam. Sama dengan yang tadi. Setelah salam baru sujud. Misalkan kita sholat zuhur ataupun asar, sudah 4 rakaat, kita bangun lagi. Mungkin dalam benaknya dia baru 2 rakaat bangun. Setelah selesai rakaat kelima dia ingat, oh ternyata saya tadi sholatnya sudah 4 ditambah 1 jadi 5. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia tambahkan sujud sahwi setelah salam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis fa'an Abdillah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan faqila lahu azid fi shalah faqala wa madha qala sallaita khamsan fasajada sajdatayn ba'da ma sallam. Dari Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur sebanyak 5 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur sebanyak 5 rakaat. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya, yaitu ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, azida fi shalah, apakah salatnya ditambahkan? Karena namanya salat zuhur itu 4 rakaat. Kenapa jadi 5 rakaat? Dia, apakah salatnya ditambahkan? Faqala wa madza? Nabi balik bertanya, kenapa? Atau apa yang terjadi? Qala sallaita khamsan. Kemudian Abdullah mengatakan, engkau salat 5 rakaat. Setelah itu Nabi SAW setelah mendengar kalau salatnya 5 rakaat, fasajada sajdataini ba'da ma sallam. Beliau sujud 2 kali setelah salam. Setelah salam, Nabi SAW sujud 2 kali. Ini keadaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, idza nasitit tasyahhud al-awwal. Ini tasyahud yang lupa biasanya tasyahud pertama. Makanya idza nasitit tasyahhud al-awwal, kalau engkau lupa tasyahud awal, apa yang harus dilakukan? Fa idza intahaiti min at-tasyahhud al-akhir fasjudi sajdatayn qabla at-taslimi thumma sallimi. Apabila engkau selesai dari tasyahud akhir tapi lupa ketika sudah rakaat kedua bukannya baca tasyahud setelah sujud itu, tapi dia langsung bangkit ke rakaat yang ketiga, lupa melakukan tasyahud awal.
Fa idza intahaiti min at-tasyahhudil akhir. Nanti yang lupa seperti itu, yang lupa dengan tasyahud awal, kalau sudah selesai dari tasyahud akhir, apa yang harus dia lakukan setelah selesai baca tasyahud akhir? Fasjudi sajdataini, maka sujud dua kali. Kapan? Qabla taslimi, sebelum salam. Selesai tasyahud, kemudian sujud 2 kali, kemudian setelah sujud 2 kali sujud sahwi, thumma sallimi, kemudian baru salam. Namanya ini sujud sebelum salam. Kalau kita lupa baca tasyahud awal, berarti sujudnya sebelum salam. Dua yang tadi kapan? Sesudah salam. Ini harus diingat-ingat biar nggak lupa nanti. Ini kapan? Karena dua akhirnya sebelum salam atau setelah salam. Kalau misalkan tadi nambah rakaat setelah salam, nambah rakaat. Kemudian sebelumnya nambah gerakan sholat, nambah ruku atau nambah apa itu namanya setelah salam. Kalau yang ini kita lupa sehingga mengurangi rukun tasyahud awal termasuk rukun, kita lupa, maka kita tambahkan sujud sahwi sebelum salam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah fa'an Abdullah bin Buhainah qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain min ba'di as-salawat thumma qama falam yajlis فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu mengatakan, Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami atau mengimami salat kami. Rak'ataini min ba'di shalawat. 2 rakaat pada sebagian salat. Baik, berapa? 2 rakaat. Tsumma qama falam yajlis. Baru 2 rakaat, bukannya duduk tapi langsung berdiri. Padahal kalau kita sholat setelah 2 rakaat, sholat apapun kecuali witir yang 3 rakaat yang bersambung, maka kita duduk setelah 2 rakaat. Duduk setelah 2 rakaat. Tapi Nabi tsumma qama falam yajlis, Nabi langsung berdiri, enggak pakai duduk. Faqama an-nasu ma'ahu, maka makmum yang menjadi makmum juga harus mengikuti. Maka makmum juga ikut berdiri. Jangan tahu imamnya salah, akhirnya dia tetap duduk. Istilahnya maksa imam supaya duduk. Nanti ada perbedaan. Perbedaan dijelaskan kalau berdirinya belum sempurna, maka hendaknya balik untuk melakukan duduk tasyahud awal. Tapi kalau sudah berdiri, maka tidak boleh balik lagi. Maka yang jadi makmum juga harus ngerti, bukan hanya imamnya saja. Ketika imamnya sudah tanggung berdiri, sudah tegak, maka yang jadi makmum juga ikut. Jangan nanti sudah berdiri tetap subhanallah. Ya subhanallah tapi apa? Ikut berdiri, jangan tetap duduk. Terus imamnya berdiri, makmumnya maksa subhanallah terus sampai imamnya akhirnya bingung, ngalah, akhirnya balik lagi. Kacau akhirnya sholatnya. Makanya sama-sama harus paham, baik imam ataupun makmum. Karena imamnya udah pusing, yang makmumnya subhanallah terus-terusan, akhirnya duduk lagi. Ini salah, tidak boleh. Jadi boleh makmum mengucapkan subhanallah, tapi sebagai peringatan, memperingatkan bahwa imam salah, sehingga imam nanti ingat apa yang harus dia lakukan, nanti harus sujud sahwi. Tapi tetap sebagai makmum dia mengikuti imam, ikut berdiri. Jadi jangan dipaksa imamnya suruh duduk karena merasa imam salah, subhanallah. Ini tidak seperti itu. Peringatkan kemudian ikut berdiri. Karena Nabi tsumma qama falam yajlis faqama an-nasu ma'ahu.
Nabi langsung berdiri, nggak duduk. Maka jamaah yang lain ikut berdiri semua. Falamma qada salatahu, setelah beliau menyelesaikan salatnya, wa nadharna taslimahu, dan kami yang jadi makmum menunggu salam, menunggu Nabi salam, menunggu salamnya. Kabbara qabla taslim, ternyata Nabi bertakbir sebelum salam. Sebelum salam ditunggu-tunggu sahabat, Nabi takbir. Apa yang dilakukan? Fasajada sajdataini wa huwa jalisun tsumma sallam. Kemudian Nabi melakukan sujud sahwi 2 kali. Sujud 2 kali wa huwa jalisun. Kemudian setelah itu duduk, tsumma sallama. Kemudian salam. Ini yang wajib untuk diketahui baik sebagai imam ataupun makmum. Karena banyak kejadian-kejadian seperti itu. Imamnya ngerti, tapi makmumnya yang nggak ngerti, akhirnya mengacaukan. Jadi para sahabat begitu melihat salah, diperhatikan. Nah, Nabi ternyata setelah selesai baca tasyahud tidak langsung salam, tapi takbir dulu untuk melakukan sujud sahwi. Sehingga sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Kalau lupa tasyahud awal. Faedah. Idza nasiti at-tashahhud al-awwal thumma dhakartihi wa anti taqumina ila raq'ati ats-thalithati fa'udi ilayhi wajlisi lit-tashahhud ma lam takun istawaiti qa'imatan fa in kana qad istatamma qiyamuki fala ta'udi lil julusi wa atimmi salataki thumma isjudi lis-sahwi kama taqaddam. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan. Apabila engkau lupa tasyahud awal, thumma dzakartihi, kemudian ingat, wa anti taqumina ila raq'ati tsalitsah, ingat ketika lagi proses apa? Proses apa? Proses nadzar. Lagi proses, lupa langsung setelah selesai sujud lagi bangkit, masih proses, kemudian ingat proses menuju ke rakaat yang ketiga, ingat belum berdiri tegak, masih proses. Farudi ilaihi wajlisi litasyahhud, maka boleh untuk balik duduk melakukan tasyahud awal karena masih apa? Masih proses. Malam takun istawaiti qa'imatan, selama engkau belum tegak berdiri. Jadi masih belum tegak, misalkan masih berdiri, kemudian ingat langsung balik. Akan tetapi fa in kana qad istatamma qiyamuki, kalau berdirinya sudah sempurna, sudah tegak berdiri, fala ta'udi lil julus, maka jangan balik untuk duduk lagi. Tadi imamnya salah atau lupa, tapi sudah berdiri tegak, makmumnya mengatakan subhanallah, maka makmum harus ikut berdiri, jangan duduk terus. Akhirnya imamnya yang bingung. Subhanallah, kemudian ikuti imam berdiri. Kalau belum, imam misalkan masih imamnya masih itu, kemudian subhanallah, maka boleh untuk kembali, maksudnya balik duduk. Tapi kalau sudah berdiri tidak boleh. Wa atimmi salataki, maka setelah itu lanjutkan salatnya, tsumma sujudi lis-sahwi, kemudian setelah itu sujud sahwi seperti yang tadi telah dijelaskan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah fa'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum min rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis, fa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatay sahwi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahahu al-Albani fil Irwa. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bangkit min rak'ataini, dari 2 rakaat pertama, selesai 2 rakaat berdiri,
falam yastatimma qa'iman, tapi belum tegak berdirinya. Masih apa? Masih proses, belum tegak berdiri. Falyajlis, maka duduklah. Jadi masih boleh untuk kembali. Belum terlanjur tegak berdiri. Boleh balik lagi, yaitu duduk. Akan tetapi fa idza istatamma qa'iman, tapi kalau sudah tegak berdiri sempurna, fala yajlis, maka jangan duduk, jangan balik lagi. Wa yasjud sajdatai sahwi, tinggal tambahkan sujud sahwi. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Ini dalilnya. Kalau kita boleh balik duduk kalau berdirinya belum sempurna. Tapi kalau sudah sempurna, kita lanjutkan. Atau dengan istilah kita sudah masuk ke rukun berikutnya. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat. Idza syakakti fi salatiki falam tadri kam sallaiti. Yang keempat ini juga sama, sebelum salam. Pertama, kedua, setelah salam. Ketiga, keempat, sebelum salam. Apabila engkau ragu di dalam salatmu, falam tadri kam sallaiti, berapa rakaat atau sudah berapa rakaat salatnya. Ini kadang kita ragu juga, salat sudah berapa ya? Apa 2, apa 3? 3 apa 4? Atau 4 atau jangan-jangan mau masuk ke 5. Ada keraguan di dalam hati kita. Salatnya sudah berapa? Dan ini biasanya memang ketika kita salat dibisik-bisikan oleh setan sehingga kita lupa. Ketika kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk di dalam salat, sehingga timbul keraguan di dalam hati, kita lupa dan ragu berapa jumlah rakaat yang sudah kita kerjakan. Maka fataharis shawab. Fa idza tadhakkarti bi ayyi qarinah miqdar ma sallaiti fabni alayhi. Wa idza lam yatarajjah 'indaki shay'un fabni 'ala al-aqalli thumma isjudi sajdataini qabla at-taslim. Kalau kita ragu di dalam salat berapa rakaat yang sudah kita kerjakan, fataharis shawab, maka betul-betul kita mencari mana yang paling benar. Maksudnya kira-kira berapa rakaat yang sudah kita lakukan. Tapi bi ayyi qarinah. Fa idza tadakkarti, kalau kita ingat, engkau ingat dengan ada tanda, ada ciri seperti apa orang yang sholat sudah 3 rakaat mau masuk apa ketiga, apa keempat. Dia coba mengingat-ingat, ternyata ingat, oh tadi hanya baca Al-Fatihah saja, nggak baca apa? Nggak baca surat. Berarti saya sudah 3. Ini namanya qorina. Ada apa namanya? Tanda ya. Ada tanda atau ada sedikit kejelasan. Atau kita mengingat-ingat, tadi rakaat pertama saya bacanya surat ini, rakaat kedua surat ini, berarti saya masuk rakaat ketiga. Jadi ingat, tapi dengan adanya qarina. Fa idza tadakkarti bi ayyi qarinatin miqdar ma sallaiti, engkau ingat dengan adanya qarina berapa yang sudah dilakukan, berapa rakaat yang sudah dikerjakan, fabni alaihi, maka ini dijadikan sebagai tolak ukur atau sebagai patokan. Akan tetapi wa idza lam yatarajja indaki, kalau tidak ada apa yang rajih yang menjadikan kita yakin, apapun kita coba ingat-ingat, blank, sama sekali enggak ada. Fabni 'alal aqal, maka kita ambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Kalau kita ragu apakah salatnya sudah 3 atau 4 rakaat, maka kita jadikan 3 rakaat. Kalau 2 atau 3 rakaat, maka kita jadikan 2 rakaat. Ini kita ambil jumlah yang paling minimal atau paling sedikit kalau kita tidak bisa mengingat. Tapi kalau masih ada
sesuatu yang kita ingat dengan adanya adanya korina, adanya bukti-bukti. Seperti ingat tadi habis baca surat Al-Fatihah nggak baca surat, atau mungkin tadi habis duduk tasyahud awal. Ini adanya korina. Maka ketika tidak ada sama sekali, maka diambil jumlah yang paling sedikit. Kemudian tsummasjudi sajdataini qabla taslim. Kemudian sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi sebelum salam. Kita ragu jumlah rakaat, maka sujudnya sebelum salam. Apa dalilnya? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab falyutimma alaihi thumma liyasjuda sajdataini." Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya. Ragu di dalam salat, yaitu dia ragu jumlah bilangannya, apakah salat 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka falyataharras shawab. Maka falyataharras shawab yaitu berusaha untuk mencari yang benar. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan mengingat-ingat. Setelah itu falyutimma alaihi. Setelah itu sempurnakan salatnya, tambahkan. Yakinkan, kalau tidak ingat sama sekali, ambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Tsumma liyasjud sajdataini. Setelah disempurnakan, ditambahkan kekurangannya. Setelah itu melakukan sujud dua kali, sujud sahwi 2 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata tarqiman lisyaitan." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian ragu fi salatihi, di dalam salatnya. Salah seorang akan ragu dalam salat. Falam yadri kam shalla, dia lupa sudah berapa rakaat salatnya. Sudah dapat berapa rakaat salatnya? Salasan an arba'an. Apa 3 rakaat atau 4 rakaat? Lupa. Maka kata Nabi, falyatrahi syak, maka buang keraguan itu, wal yabni ala mastayqan, dan jadikan yang kau yakini. Jadikan yang kau yakini. Caranya tadi dengan cara mengingat-ingat, dan kalau tidak ingat sama sekali maka diambil jumlah yang paling sedikit. Kemudian setelah itu thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Tadi hadis yang pertama hanya menyebutkan melakukan sujud 2 kali, tapi tidak disebutkan kapan sujudnya. Apakah sebelum salam atau setelah salam. Hadis yang kedua ini menjelaskan ketika seseorang ragu salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, kata Nabi, "Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima." Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau dia salatnya 5 rakaat, karena tadi lupa 3 atau 4, dia jadikan 3 ditambah 2 menjadi 5 rakaat. Syafa'na lahu salata, maka akan kami genapkan salatnya. Maksudnya dianggap selesai. Dengan apa? Dengan sujud sahwi tadi. Wa in kana shalla itmaman li arba'in. Tapi kalau salatnya sudah sempurna 4 rakaat, kanata tarqiman lisyaitan, maka sujud sahwi itu menjadi apa? Pelempar bagi atau untuk melempar setan. Ini diantara salah satu keutamaan sujud sahwi. Hadis riwayat Muslim
Abu Dawud dan An-Nasai. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, keadaan yang kelima. Yang kelima, idza tarakti qira'atal Fatihah aw rak'atan aw sajdatan wa tadhakkarti dzalika wa anti fi raq'atil lati ba'daha. Apabila engkau meninggalkan tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca surat Al-Fatihah, atau lupa ruku, tidak melakukan ruku, atau lupa sujud, lupa baca Al-Fatihah, lupa melakukan ruku, lupa sujud. Dan ini semua termasuk apa? Membaca surat Al-Fatihah, membaca apa? Rukun salat. Wa tadzakkarti dzalika, kemudian ingat, oh tadi enggak baca surat Al-Fatihah, baru baca istiftah kemudian langsung ruku misalkan. Atau langsung baca surat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ingat, wa anti fi raq'atil lati ba'dah. Tapi ingatnya itu setelah masuk ke rakaat yang berikutnya. Rakaat pertama lupa baca surat Al-Fatihah, kemudian sudah di rakaat yang kedua. Atau lupa ketika rakaat pertama enggak ruku, tiba-tiba langsung sujud. Atau tidak, lupa sujud, setelah ruku sujud baru sekali langsung berdiri. Apa yang harus dilakukan? Fa innaki tulghina tilka fala ta'tadi biha wa atimmi salataki thumma sujudi lis-sahwi wa sallimi. Maka fa innaki tulghina tilka, engkau batalkan rakaat yang tadi, lupa baca surat Al-Fatihah, lupa melakukan ruku, lupa melakukan sujud. Ini dianggap apa? Dianggap hilang. Tidak kita hitung. Makanya fa innaki tulghina tilka fala ta'tani biha. Itu dibatalkan yang satu rakaat tadi karena enggak baca surat Al-Fatihah, dan jangan dianggap dapat satu rakaat. Dianggap nol karena meninggalkan apa? Rukun. Karena meninggalkan rukun dengan sengaja itu membatalkan salat. Setelah itu wa timmi salataki, sempurnakan salatmu. Jadi anggap tadi 0, jadi rakaat yang kedua ini jadi rakaat keberapa? Pertama lagi. Tsumma sujudi lis-sahwi, kemudian setelah itu sujud sahwi. Wa sallimi, kemudian setelah itu salam. Berarti kapan sujud sahwinya? Tsumma sujudi lis-sahwi wa sallimi, sebelum salam. Kalau lupa rukun salat, ini tadi disebutkan hanya membaca surat Al-Fatihah, ruku ataupun sujud. Padahal wa hakadha idza nasiti ruknan min arkanis salat. Demikian kalau kamu lupa satu rukun dari rukun salat yang lain, salamnya, sujud sahwinya sebelum salam. Seperti apa tadi yang nomor 3? Nomor 3 tadi apa? Lupa apa? Lupa tasyahud awal. Tasyahud awal termasuk rukun. Jadi nanti kalau ada rukun yang lain ketika kita sholat lupa melakukan tasyahud akhir atau rukun-rukun yang lain, tidak melakukan rukun-rukun di dalam sholat, maka kita anggap rakaat itu batal. Kita ulang lagi dengan rakaat yang baru. Salamnya, sujudnya sebelum salam. Dari 5 ini setelah salam, yang 3 sebelum salam. Faedah. Ini ada faedah. Wa idza tadzakkarti wa anti fit tasyahhud annaki sajadti sajdatan wahidatan faqat fi hadhihi raq'ati fasjudil ukhra al-mansiyah thumma tasyahhudi wa sallimi. Kalau
kalau engkau ingatnya ini dalam keadaan tasyahud. Dalam keadaan apa? Tasyahud. Annaki sajadti sajdatan wahidatan faqat. Sujudnya tadi baru sekali. Rakaat yang terakhir sujud baru sekali, mestinya duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Setelah sujud langsung baca tasyahud, lupa sujud yang kedua. Fi hadhihi raka'ah, dalam rakaat ini, fasjudil ukhra al-mansiyah. Maka pada saat itu juga, pada saat ingat, langsung tambahkan sujud yang tadi lupa atau terlewat. Setelah itu tsumma tasyahudi, kemudian baca tasyahud, wasallimi, kemudian baca salam. Ada sujud sahwinya? Tidak ada. Karena apa? Karena masih satu rangkaian. Jadi masih bisa dikejar. Kemudian yang keenam, idza tarakti wajiban min wajibatis salati allati ya'raftiha fima sabaq fa innaki tasjudina lis-sahwi qabla salam. Fa innaki tasjudina lis-sahwi qabla salam. Idza tarakti wajiban, apabila engkau meninggalkan salah satu kewajiban salat, allati ya'raftiha, yang telah kau ketahui, yang telah kau pelajari, fima sabaq, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, fa innaki tasjudina lis-sahwi qabla salam, maka lakukan sujud sahwi, sujud 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam. Ini untuk semua wajibatus shalah. Seperti apa? Membaca doa istiftah, kemudian melakukan tasyahud awal, ucapan Rabbana walakal hamdu, takbir intiqal, itu termasuk wajibatus shalah. Sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, itu pembahasan yang berkaitan dengan sujud sahwi. Adapun yang lain-lainnya, ini 6 keadaan yang menjadi kaidah. Adapun yang lainnya mengikuti. Maksudnya kalau misalkan kejadian seperti apa, kita samakan. Ini samanya dengan kejadian yang mana dari 6 kondisi tadi. Ini maksudnya kapan? Yang sebelum salam itu hanya dua keadaan. Sisanya sebelum salam. Jadi banyaknya emang sebelum salam lakukan sujud sahwi. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, salatul jama'ati lin nisa. Salat berjamaah bagi wanita. Ini di pengumuman itu salat berjamaah bagi kaum wanita, termasuk yang di-upload di YouTube juga ditulis kaum wanita. Salat berjamaah bagi kaum, sebetulnya bagi kaum wanita, tapi salat berjamaah bagi wanita sudah cukup. Bagaimana tentang pembahasan salatul jamaah lin nisa, salat berjamaah bagi wanita? La tajibu salatul jama'ati 'ala an-nisa bi ijma'il ulama. Pertama, secara hukum. Mungkin kita sudah paham apa yang dimaksud dengan salat berjamaah. Salat berjamaah yaitu salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kalau sendirian namanya salat munfarid. 2 orang dan seterusnya dinamakan salat jamaah. Walaupun 2 orang, salatnya disebut salat jamaah. Secara hukum, la tajibu salatul jama'ati 'ala nisa, tidak wajib salat jamaah bagi wanita. Wanita tidak wajib salat berjamaah. Bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama. Namanya
kampung-kampung biasanya masjid itu selain laki-laki banyak juga para wanita, ibu-ibu yang sudah tua ikut sholat berjamaah di masjid. Bagus atau boleh, tapi yang menyedihkan kadang jamaah wanita jauh lebih banyak daripada yang laki-laki. Bapak-bapaknya yang sudah tua, yang sudah toklok gitu ya, sudah cuman ada 3 orang. Ibu-ibunya ada berapa? Ada 3 baris, ada 3 soft. Ini sangat menyedihkan. Padahal namanya wanita tidak wajib sholat berjamaah. Yang wajib siapa? Laki-laki. Akan tetapi walaupun sholat berjamaah tidak wajib bagi wanita, lakin yusra'u lahunna al-jama'ah bila khilaf. Wa salatul mar'ati fi jama'ah takunu ala naw'aini. Walaupun tidak wajib salat berjamaah bagi wanita, akan tetapi tetap disyariatkan bagi mereka, bagi para wanita untuk melakukan salat berjamaah bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat atau perselisihan pendapat di antara para ulama. Jadi, para ulama sepakat kalau boleh wanita salat berjamaah, tapi tidak wajib. Wa salatul mar'ati, dan salatnya wanita fi jamaah dengan berjamaah takunu ala naw'aini, menjadi dua macam. Ada 2 macam. Yang pertama salatul nisa khalfa imra'atin ta'ummuhunna. Salatul nisa, salatnya para wanita di belakang imam perempuan. Salatnya para wanita di belakang imam perempuan. Jadi yang menjadi imam siapa? Jadi semuanya perempuan semuanya wanita, tidak ada yang laki-laki, atau misalkan tidak ada yang laki-laki, semuanya perempuan. Wa hadza masyru'un lahunna li umurin thalatha. Dan salat seperti ini, salat berjamaah yang semua makmum dan imamnya wanita, ini disyariatkan dengan 3 alasan. Li umurin thalatha. Ada 3 alasan. Yang pertama apa? Alasan yang pertama, umumul ahadits al-waridah fi fadli salatil jamaah. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alasan yang pertama berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan salat jamaah secara umum. Ini keumuman hadis yang menjelaskan, menerangkan tentang keutamaan salat berjamaah. Seperti apa? Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul jamaati, salat berjamaah itu, ini tidak dijelaskan apakah jamaah laki-laki atau jamaah perempuan, sehingga umum. Salat berjamaah siapa saja, salat berjamaah, tidak dibedakan antara jamaah laki-laki atau jamaah perempuan. Tafdulu salatal fardhi, lebih unggul atau lebih utama daripada salat al-fard, salat sendirian, bi 27, dengan 27 kali. Lebih utama 27 kali daripada salat sendirian. Ini hadisnya umum, tidak membedakan apakah jamaah laki-laki atau jamaah perempuan, sehingga ini bisa menjadi dalil ataupun alasan, dan ini merupakan alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, ada wurudin nahyi an salatil mar'ati bin nisa, karena tidak ada hadis yang melarang atau tidak ada larangan salat
seorang wanita dengan wanita yang lainnya, seorang perempuan dengan wanita lainnya, tidak dilarang atau tidak ada larangan untuk melakukan sholat berjamaah di antara para wanita. Kemudian yang ketiga, fa'an riqatil Hanafiyyah anna Aisyah. Yang ketiga, fi'lu ba'di sahabiyat ka Ummi Salamah wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Yang ketiga alasannya adalah perbuatan sebagian sahabiah, sahabat wanita. Seperti siapa? Ke Ummi Salamah, seperti Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Di antara contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dari Riqah Al-Hanafiyyah, anna Aisyah radhiyallahu anha ammat hunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubah. Dari Riqah Al-Hanafiyyah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ammat hunna, mengimami para wanita, menjadi imam bagi para wanita. Wa qamat bainahunna, dan berdiri di tengah-tengah di antara mereka fi salatin maktubah, pada salat fardu ataupun salat yang wajib. Dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya salat berjamaah bagi wanita itu masyru' atau disyariatkan. Kemudian yang kedua, wa an Ammar an imra'atin min qaumihi yuqalu laha Ujairah an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha ammat hunna faqamat wasata. Dari Ammar, dari salah seorang wanita di kaumnya yang dipanggil dengan Ujairah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha ammat hunna, bahwasanya Ummu Salamah mengimami mereka, yaitu mengimami para wanita, menjadi imam dalam salat bagi para wanita. Faqamat wasata, dan Ummu Salamah radhiyallahu anha berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah. Nanti dijelaskan di mana tempatnya di tengah-tengah itu, atau di antara mereka, di mana tempatnya apabila para wanita salat berjamaah dan yang menjadi imamnya wanita juga. Wa hadzal fi'lu min as-sahabiyat ma'adam wujudil mukhalif yadullu ala masyru'iyyati imamatil mar'ati lin-nisa. Wallahu a'lam. Perbuatan sahabiat yaitu Ummu Salamah, Aisyah radhiyallahu anhuma, dan tanpa ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari dari sahabat lain ataupun sahabiat yang lain, tidak ada yang mengingkari perbuatan mereka, yadullu ala masyru'iyyah, ini menunjukkan akan disyariatkannya imamatul mar'ah lin-nisa, seorang perempuan menjadi imam bagi wanita yang lain. Jadi menjadi syariat karena tidak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waradat jumlatu athar min ahli al-ilmi bi ibahati dzalik, dan ada beberapa riwayat athar dari ahli ilmi yang membolehkan hal itu, sehingga salat berjamaah bagi wanita dengan imam perempuan ini dibolehkan. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, man ahaqqu bil imamati minhunna, siapa yang berhak untuk menjadi imam di antara para wanita tadi? Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam bagi para wanita tadi? Fa idza sallat jama'atun nisa'i fa inna ahaqquhunna bil imamati aqra'uhunna li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhunna bis sunnah. Apabila ada para wanita yang melakukan salat berjamaah, ada para wanita yang melaksanakan salat berjamaah, fa inna
imam. Di antara mereka adalah aqra'uhunna li kitabillah, yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Yang sama dengan laki-laki, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling pandai dalam Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau seandainya mereka sama dalam hal bacaan Al-Quran, dalam baca Al-Quran sama, fa'a'lamuhunna bis-sunnah, maka yang paling mengerti, yang paling paham dengan sunnah. Intinya sama dengan laki-laki. Wa in kana an-nisa'u fi baiti ihdahun fa inna sahibatal baiti hiya ahaqquhunna bil imamati illa an ta'zana li ghairiha. Kalau seandainya para wanita tadi salatnya di rumah salah seorang di antara mereka, lagi kumpul-kumpul, baik lagi arisan ataupun pengajian di rumah, jamaahnya wanita semua, kemudian masuk waktu sholat, mereka mengadakan sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya di mana? Di rumah. Sholat berjamaah di rumah. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Fa inna sahibatal baiti hiya ahaqquhunna bil imamah. Maka tuan rumah atau sahibul bait yang paling berhak menjadi imam. Tuan rumah paling berhak menjadi imam. Illa an ta'zana li ghairiha, kecuali kalau memang tuan rumahnya mengizinkan untuk orang lain jadi imam. Yang lihat tuan rumahnya ini ada ustazah misalkan, mempersilahkan, atau lihat ada jamaah pengajian yang pandai, dia pilih atau mengizinkan dia untuk jadi imam. Ini boleh. Tapi kalau tidak, maka jangan coba-coba yang lain menjadi imam tanpa izin dari sahibul bait ataupun pemilik rumah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Apa dalilnya? Li hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan wala yaqummuhunna rajula fi sultani wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi. Ini berdasarkan hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menjelaskan ya ummul qaumu, yang berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai dalam membaca Al-Quran, dalam hal Al-Quran. Yang mengimami satu kaum itu adalah yang paling pandai dalam hal Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau mereka sama dalam hal bacaan Al-Qurannya, kata Nabi, fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling paham, yang paling mengerti dengan sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau dalam hal sunnah juga mereka sama-sama, pemahamannya sama, maksudnya pengertiannya sama, tidak ada yang lebih menonjol, fa aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah. Nah, sekarang boleh jadi mungkin yang lebih senior, yang lebih berhak. Kemudian setelah itu disebutkan wala ya'ummuhunna rajula fi sultani, janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki yang lain di kekuasaannya, di wilayahnya, di rumahnya, bertamu di rumah seseorang, kemudian mengimami tuan rumahnya, enggak boleh kecuali mendapatkan izin, atau mungkin di masjid orang lain yang tentu sudah ada imamnya, dia enggak boleh jadi imam kecuali kalau diizinkan. Wala yaqut fi baitihi ala takrimati, dan janganlah dia duduk di rumah orang lain ala takrimati
tempat yang ini merupakan tempat kemuliaannya yang dikhususkan untuk dirinya, tidak dipersiapkan untuk orang lain. Ada tempat khusus, ini nggak boleh dipakai oleh siapapun, maka nggak boleh kita duduk di tempat itu. Illa biidnihi, kecuali atas izinnya. Majikannya, tuan rumahnya bilang silahkan duduk di sini, misalkan. Karena mungkin untuk apa? Untuk menghormati tamunya, dia persilahkan. Tempat yang tidak ditempati kecuali oleh dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ini dalil siapa yang paling berhak menjadi imam bagi wanita. Kemudian tadi disinggung tempat di mana letak tempat imam wanita. Mauqifuha minhunna fi shalah. Di mana tempat imam di antara jamaah para wanita ketika sholat? Di mana posisinya? Apakah di depan, di pinggir, di belakang, atau di mana? Idza ammat imra'atun nisaa fi sholati fa innaha taqifu fi wasatihinna wa laysa amamahunna kama taqaddama min fi'li Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma wa huwa qawlu aktsaris salaf. Apabila seorang wanita menjadi imam, seorang perempuan menjadi imam bagi para wanita, bagi jamaah wanita, fa innaha, maka imamnya itu taqifu fi wasatihin, berdiri di tengah-tengah mereka. Berdiri di tengah-tengah mereka. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitab Al-Mughni, menjelaskan tentang posisi imam perempuan bagi jamaah wanita, yaitu tepat berada di tengah-tengah. Walaysa amamahunna, bukan di depan seperti imam laki-laki. Beda antara imam laki-laki dengan imam perempuan. Kama taqaddama min fi'li Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang tadi telah disebutkan tentang contoh perbuatan yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Dan ini pun wa huwa qauli aktsaris salaf, merupakan pendapat kebanyakan para salaf, yaitu perempuan yang menjadi imam posisinya di tengah-tengah. Ketika Aisyah menjadi imam di tengah-tengah, ketika Ummu Salamah menjadi imam berada di tengah-tengah. Karena ada orang yang sholat berjamaah, para wanita sholat berjamaah, berdirinya sama, disamakan seperti sholat jamaah laki-laki, padahal tidak, di tengah-tengah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian khairu sufufin nisa. Ini masih pembahasan sholat sholat wanita di belakang imam wanita lagi. Karena tadi disebutkan ada dua macam sholat jamaah wanita. Nanti yang keduanya nanti, yaitu wanita menjadi makmum tapi imamnya siapa? Laki-laki. Khairu sufufin nisa, sebaik-baik shaf bagi wanita. Sebaik-baik shaf bagi wanita. Karena imamnya siapa? Perempuan. In kanatil mar'atu tusalli ma'an nisa ba'idat wa munfaridat an jama'ati rijal fa innahu yafdulu as-saff al-awwal falladhi ba'dahu. Liqawli sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufil awwal. Amma idza kunna yusallina khalfa rijal fa khairu sufufihinna akhiruha wa syarruha awwaluha kama sayati fi mawdihi. Tentang shaf yang terbaik bagi para wanita, idza kanatil mar'ah, apabila seorang perempuan, seorang wanita tusalli ma'an nisa, salat berjamaah bersama wanita yang lain, salat berjamaah dengan wanita yang lain. Ba'idat wa munfaridat an jama'ati rijal, jauh dan terpisah dengan jamaah laki-laki, jauh dan terpisah dengan jamaah laki-laki.
fa innahu yafdulu as-safful awwal falladhi ba'da. Maka yang paling utama adalah shaf yang pertama dan setelahnya. Pertama, setelahnya dan seterusnya. Ini yang paling baik dan paling utama. Hal ini berdasarkan liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala dan para malaikatnya yusallun, mereka bersalawat, mendoakan 'alas sufufil awwal, bagi orang-orang yang berada di shaf awal. Berada di shaf awal. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mendoakan atau bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf awal, setelahnya dan seterusnya. Dan nanti ada juga ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mayaminis sufuf. Orang-orang yang berada di shaf di sebelah kanan. Shaf awal, shaf kanan ini ada doa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Amma idza kunna yusallina khalfa rijal. Adapun apabila para wanita salat di belakang laki-laki, salat di belakang jamaah laki-laki, fa khairu sufufihinna akhiruha, maka sebaik-baik shaf mereka itu yang ada di belakang, yang ada di akhir. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk itu yang paling depan. Ini kalau salat berjamaah dengan laki-laki dan tidak ada hijab pembatas. Tidak ada hijab pembatas. Tapi kalau ada hijab terpisah antara laki-laki dengan perempuan, maka kembali kepada kaidah awal. Sebaik-baiknya itu ada di shaf awal. Kama sayati fi mawdi, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada pembahasannya. Kemudian yang berikutnya, hal tajhaul mar'atu fi salatiha bin nisa. Apakah seorang wanita mengeraskan bacaan, menjaharkan bacaan ketika menjadi imam bagi jamaah wanita yang lain? Tajhaul mar'atu fi salatil jahri wa in kana thamma rijalun fala tajhar illa an yakunu min maharimiha fala ba's. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan tajharul mar'atu fi salatil jahri. Wanita menjaharkan bacaan dalam salat yang jahar. Maksudnya salat apa? Salat maghrib rakaat pertama dan kedua, salat isya rakaat pertama dan kedua, dan salat subuh, karena dibaca jahar. Wa in kana thamma rijal fala tajhar. Tapi kalau misalkan ada laki-laki lain, laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak membaca dengan jahar. Illa an yakunu min maharimiha, kecuali laki-laki itu adalah mahramnya. Laki-laki yang ada adalah semuanya mahramnya. Fala ba'sa, maka boleh dengan membaca secara jahar. Ya sama, perempuan juga sholatnya kayak laki-laki, bacanya jahar. Tapi jahar di sini bukan seperti laki-laki yang suaranya keras. Jadi dia bisa mendengar. Misalkan sholat maghrib, baca alhamdulillah rabbil alamin dengan suara yang jahar atau menjaharkan bacaannya. Kemudian macam sholat berjamaah yang kedua. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua, sholatul nisa khalfa rijal. Sholat wanita di belakang laki-laki. Sholat berjamaah wanita di belakang laki-laki. Wa yushra'u lil mar'ati an tusalli al-jama'ata khalfa rijal. Li hadithi Anas qala صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا.
Dan disyariatkan bagi wanita untuk sholat berjamaah di belakang laki-laki. Jadi boleh wanita menjadi jamaah bagi laki-laki. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Shallaitu ana," saya salat, "wa yatimun fi baitina," dan salah seorang yatim di rumah kami, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah bersama siapa? Bersama Nabi. Wa ummi, dan ibuku, kata Anas, ibuku siapa? Ummu Sulaim, khalfana, di belakang kami. Ini juga menunjukkan tentang posisi soft ketika sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan. Imam di belakangnya siapa? Laki-laki. Kemudian perempuan ada di belakang laki-laki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud serta An-Nasai. Selain itu, wali hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa yamkutu huwa fi maqamihi yasira. Dan juga berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, apabila salam dalam salatnya, qaman nisa, maka para wanita berdiri, hina yaqdi taslima, ketika Nabi selesai salam, wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran, dan Nabi berdiam di tempatnya sejenak, sebentar, tidak langsung berbalik, nunggu apa? Perempuan pada bubar dulu. Karena memang tidak ada pembatas, tapi ketika ada pembatas boleh untuk langsung, maksudnya setelah diam sejenak kemudian berbalik. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Wa yustafadu minal haditsaini wa ghairihima umur. Dari dua hadis tadi dan hadis yang lainnya ada beberapa faedah, ada dua faedah. Faedah yang pertama, jawazu salatil mar'ati khalfa sufufi rijal. Boleh salat perempuan, wanita salat berjamaah di belakang shaf laki-laki. Jadi perempuan juga boleh ikut salat berjamaah di belakang shaf laki-laki. Kemudian yang kedua, annal mar'ata taqifu khalfa rijal hatta idza lam yakun ma'aha imra'atun ukhra fa innaha taqifu wahdaha fi as-saffil akhir. Wa kadzalika idza salat ma'a rajuli wahdaha waqafat khalfahu. Apabila seorang wanita berdiri di belakang jamaah laki-laki, itu bahwasanya seorang wanita itu posisinya berdiri di belakang jamaah laki-laki. Hatta idza lam yakun maha imra'atun ukhra, walaupun tidak ada perempuan lainnya, dia hanya sendirian. Posisinya tetap berada di belakang laki-laki, jangan karena sendirian ikut gabung sama laki-laki misalkan. Enggak, tetap berada di belakang. Fa innaha taqifu wahdaha fi as-saffil akhir. Maka wanita berdirinya itu sendirian di shaf akhir, di belakang. Wa kadzalika idza shalat ma'a rajuli wahdaha. Demikian pula kalau misalkan salat berjamaah dengan satu laki-laki. Suaminya, ayahnya, kakaknya, laki-laki dengan perempuan, di mana posisinya? Waqafat khalfahu. Dia berdiri di belakang imamnya, di belakang, bukan berdampingan seperti laki-laki dengan laki-laki. Wa qad qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana rijalu wan nisa fi bani Israil yusalluna jami'an, fakanat al-mar'atu laha al-khalil talbasu al-qalibina tatulu bihima li khaliliha فألقي عليهن الحيض فكان ابن مسعود يقول أخروهن حيث أخرهن الله. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya
laki-laki dan perempuan pada Bani Israel, mereka salat semuanya, salat bersama-sama. Fakanatil mar'ah, yang wanita itu punya khalil, ini kekasih atau mungkin suaminya, talbasul qalibina tatulu bihi ma, yang dia memakai yang pakaian yang panjang. Faulqiya alaihinnal haid, itu kadang terkena darah haid. Fakana Ibnu Mas'ud yaqul, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, akhiruhunna, akhirkan, dibelakangkan, haitsu akharahunna Allah, sebagaimana yang telah diposisikan oleh Allah, yaitu posisi wanita itu adanya di belakang. Allah taala alam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, dan kita lanjutkan dengan pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ustaz, karena sudah terbiasa berdoa pada setiap sujud, bagaimana kalau kita lupa bertasbih, tiba-tiba langsung doa? Setelah doa kita ragu apakah sudah tasbih atau belum. Ini yang pertama, dalam sholat kita dahulukan bacaan-bacaan dalam salat, karena ucapan tasbih di dalam salat, tasbih di dalam salat itu termasuk apa? Termasuk bacaannya, bukan gerakannya. Masuk dalam kewajiban salat. Seperti mengucapkan tasbih apa? Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, atau subhana rabbiyal azim ketika ruku. Ini termasuk kewajiban salat. Tadi dijelaskan pada poin yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6, apabila kita meninggalkan salah satu dari kewajiban salat, maka kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi makanya biasakan untuk membaca tasbih terlebih dahulu. Setelah itu silakan kalau mau dilanjutkan dengan doa. Allah taala. Apa maksud dari sujud sahwi dilakukan 2 kali? Mohon dijelaskan caranya. Sujud sahwi 2 kali itu melakukan sujudnya 2 kali, sama seperti kita sujud dalam sholat. Pertama takbir, sujud, kemudian takbir lagi, duduk, kemudian takbir lagi, sujud lagi. Sujudnya 2 kali, sama ketika kita sedang sholat. Apakah dilakukan setelah salam? Apakah setelah melakukan sujud sahwi harus salam lagi? Tadi tergantung, kadang sebelum salam, terkadang setelah salam. Kalau misalkan kita sujud sahwi setelah salam, kita assalamualaikum, kemudian Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, kemudian Allahu Akbar sujud lagi. Ini kalau setelah salam. Tapi kalau sebelum salam dia melakukan sujud 2 kali. Setelah itu baru salam. Apa bacaan sujud sahwi? Sama seperti dengan bacaan sujud-sujud lain. Adapun yang dikatakan apa? Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Bacaannya sama dengan bacaan sujud-sujud lain. Apakah sujud
sujud sahwi berlaku juga untuk sholat sunnah. Tergantung kalau yang tertinggal bagian-bagian rukun dan wajib, maka sama berlaku sujud sahwi. Allah Ta'ala. Bagaimana hukumnya laki-laki dan perempuan bukan mahram yang sholat berjamaah, berduaan? Ini sholat berduaan kan? Atau jika dalam jamaah ada satu imam laki-laki dan dua makmum perempuan, apakah itu diperbolehkan? Ini kalau mahramnya nggak masalah. Ini kalau satu imam, jamaahnya dua perempuan, istrinya semua, ini akur gitu kan ya. Dua istri sholat di belakang satu imam akur, ini bagus gitu kan, bagus. Jadi kalau satu imam laki-laki dua makmum perempuan, siapa? Kalau dua-duanya istrinya nggak masalah. Kalau di masjid mungkin ya secara selama tidak menimbulkan fitnah tidak masalah. Tapi kalau menyebabkan timbulnya fitnah karena namanya juga bukan mahram, maka akan menyebabkan fitnah. Jadi sebaiknya kalau memang tidak kenal atau tidak ada hubungan mahram, maka wanita sholat berdua dengan wanita tadi. Yang laki-laki biarkan sendirian. Allah Ta'ala. Tapi yang bagusnya di mana? Yang satu laki-laki, yang dua jamaah perempuan, istrinya. Tiga. Oh gitu. Ada yang mau nambah lagi? Mau nanya, jika begini, saya pernah sholat subuh. Ternyata setelah salam baru ingat sholat saya baru 1 rakaat. Langsung duduk tasyahud akhir. Ini sholat subuh cuma 1. Di kosor juga nggak boleh sholat subuh. Tapi namanya lupa itu ya lupa, nggak ingat gitu kan. Baru 1 rakaat sudah. Karena ingat begitu saya melakukan sujud sahwi, itu bagaimana? Apakah salah saya? Sholat saya sah atau ditambah 1 rakaat. Jangan baru 1 tapi langsung sujud sahwi, nggak ditambahin. Ini namanya tidak sah. Tapi ditambah lagi 1 rakaat. Seperti tadi kejadian Nabi SAW sholat apa? Sholat duhur berapa? Baru 2 rakaat. 2 rakaat salam. Kemudian ada siapa? Dzul-Yadaini mengatakan, apakah sholatnya dikosor atau apa? Atau lupa? Kemudian Nabi bertanya kepada yang ini, apa benar yang diucapkan siapa? Dzul-Yadaini. Kemudian dikatakan benar. Maka Nabi SAW tambahkan berapa? 2 rakaat lagi, kemudian salam. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Kalau kita lupa sholat subuh baru 1 rakaat, kita tambah lagi 1 rakaat, kemudian salam, setelah itu baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam. Allah Ta'ala. Tadi ada tetangga yang meninggal. Setelah takziah, anak dipaksa tetangga untuk ikut bantu meronce atau merangkai bunga untuk keranda. Apakah anak sudah menyelisih sunnah dan berdosa? Ini tidak ada tidak ada syariat ataupun tidak disunahkan. Memang tidak ada syariat untuk merangkai bunga ketika ada orang yang meninggal dunia. Kalau memang dipaksa ya kita permisi saja. Mungkin dengan alasan ada ada keperluan ataupun yang lainnya. Jangan kita mengikuti apa keinginan mereka. Bukan memandikan, untuk merangkai
tolong praktekin cara sujud sahwinya. Ini nggak pernah sholat atau gimana? Nggak tahu sujud sahwi. Sujud sahwi nggak ada bedanya dengan sujud yang lainnya. Nggak ada bedanya. Jadi kalau mau praktek silahkan. Mau bareng-bareng boleh, mau masing-masing boleh. Nah ini sama lagi, tapi beda. Bagaimana aturan posisi imam dan makmum jika wanita sholat berjamaah 2 orang dan lebih? Kirain ya, 2 orang atau lebih gitu. Mungkin imamnya laki-laki, suaminya, istrinya 2 atau lebih gitu kan. Ternyata bukan, imamnya perempuan juga. Ini gara-gara pertanyaan yang tadi tuh. Jadi langsung terbayang-bayang. Jika ya kalau memang 2 orang dan lebih, seperti tadi posisinya imam ada di tengah-tengah. Kalau misalkan berdua, tengahnya mana? Tetap berarti di sebelah mana? Sebelah kiri. Kalau 3 berarti ada di tengah-tengahnya. Allahu Akbar. Membatalkan sholat di tengah-tengah sholat. Membatalkan sholat di tengah-tengah sholat. Apakah dengan salam hanya ke sebelah kanan atau kiri? Hanya dibatalkan. Batalkan saja. Karena salam itu kalau sudah selesai. Kalau di tengah-tengah salam, buat apa salamnya? Jadi kalau batalnya sudah langsung beranjak dari sholatnya. Allahu Akbar. Saya mau tanya, apakah hukum air susu ibu? Apakah najis atau tidak? Kenapa najis? Hah? Kalau najis nggak boleh minum, anaknya nggak boleh bebas. Tentunya tidak najis. Bolehkah apabila baju basah pada ASI ini nggak ada apa ASI tidak najis, nggak perlu dicuci dan lainnya. Allah Pak. Kalau kita sujud sahwi setelah salam, apakah kita tasyahud dan salam lagi? Berarti nggak selesai. Habis sujud sahwi, salam, tasyahud lagi, salam lagi, nggak selesai. Sudah salam sudah. Tasyahud, kemudian salam, kemudian sujud sahwi selesai. Nanti tasyahud lagi, salam lagi, nggak ada selesainya. Pokoknya kalau sudah salam, kemudian sujud sahwi selesai. Bila terjadi kesalahan pada sholat berjamaah, cukup imam yang sujud sahwi atau seluruh jamaah ikut sujud sahwi? Ikut jamaah mengikuti imam, jangan jamaah yang nungguin liatin kalau salah. Silahkan sujud sahwi sendirian. Namanya makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Bila kelebihan rakaat sebelum salam kita takbir dan sujud sahwi, apakah takbir di sini dilakukan dalam keadaan duduk atau berdiri? Maksudnya apa? Kelebihan rakaat sebelum salam berdiri. Kelebihan rakaat sebelum salam kita takbir dan sujud sahwi, apakah takbir di sini dilakukan dalam keadaan duduk? Kalau kurang 1 rakaat, ya dia nambah lagi. Nambah satu rakaat. Kalau kelebihan, itu maksudnya mungkin takbir itu berdiri atau pada saat duduk gitu. Takbir Allahu Akbar. Iya, takbir Allahu itu maksudnya berdiri lagi. Dikiranya mungkin berdiri lagi. yang nanya Harus sebelum salam. Karena untuk mengetahui jawaban itu harus paham dulu pertanyaannya. Pertanyaan nggak paham, bagaimana dengan jawabannya? Apa hukumnya bagi wanita yang lalai dalam menjaga aurat kakinya, seperti tidak memakai kaos kaki ketika di teras atau halaman rumah? Kalau memang tidak ada orang lain, nggak masalah. Tapi kalau ada orang lain, hendaknya ditutup di teras rumahnya. Kemudian ada pagar yang menutupi. Ketika nggak ada laki-laki lain yang bukan mahramnya, nggak masalah. Tapi kalau ada mahram lain yang lewat atau nggak ada pagarnya, lihatin, lumayan kan nemu kaki gitu kan. Sok kaki kambing aja banyak dicari orang.
Sudahlah cukup di rumahnya saja kalau mau sama suaminya. Jangan, karena itu akan satu dia mengikuti alunan-alunan musik, kemudian pakaian akan terlihat auratnya. Banyak kemungkaran yang terjadi. Allah Ta'ala. Pada saat kapan saja kita mengangkat tangan ketika sujud, ya ketika kita dianjurkan untuk mengangkat tangan, takbiratul ihram, kemudian sebelum ruku, bangkit dari ruku dan seterusnya. Apakah takbir ketika sujud sahwi disertai mengangkat tangan? Tidak mengangkat tangan. Maka nanti sujud sahwi mengangkat tangan tidak. Allah Ta'ala. Bagaimana tata cara sujud tilawah ketika dalam sholat berjamaah? Ketika sholat berjamaah, imam membaca ayat sajdah, ayat yang kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah, maka imam bertakbir Allahu Akbar untuk melakukan sujud dan diikuti oleh makmumnya. Kemudian untuk bangkitnya sama, bertakbir lagi Allahu Akbar. Karena ini untuk intiqal, untuk perpindahan dari satu gerakan-gerakan sholat lainnya. Bolehkah bacaan doa sujud dalam sholat dibaca untuk doa sujud tilawah? Sujud apa namanya? Bolehkah bacaan doa sujud dalam sholat dibaca untuk doa sujud tilawah? Ada bacaannya tersendiri. Di kitab fikih disebutkan bahwa wanita wajib dikhitan. Di kitab fikih apa? Ini kitab fikih al-wajiz. Dalam kitab ini tidak disebutkan wajib, hanya kehormatan. Kalau dalam kitab al-wajiz ya disebutkan wajib hukumnya. Tapi memang para ulama berbeda pendapat untuk wanita. Adapun untuk laki-laki semuanya sepakat hukumnya wajib. Sedangkan anak saya sekarang sudah berumur 10 tahun. Dan waktu lahir tidak sempat dikhitan karena tidak diperbolehkan oleh dokter. Dan sekarang memang banyak dokter ataupun bidan yang sudah didoktrin oleh orang-orang yang ingin menjadikan para wanita, karena apabila wanita tidak dikhitan ini gejolak syahwatnya akan tinggi. Makanya ketika menghitan pun tidak boleh berlebihan karena akan menghilangkan perasaan syahwatnya sama sekali. Dan hendaknya pertengahan, dan ini lebih menyenangkan untuk suaminya. Bagaimana saya sekarang harus menyikapinya? Seandainya dihitan sekarang, saya takut berpengaruh dengan psikisnya. Sebetulnya tidak masalah kalau memang ada yang ahli. Jika bukan hal yang menakutkan, bukan karena kecil laki-laki juga dihitan. Ada yang umurnya sudah SD, SMP ada? Yang laki-laki walaupun sebaiknya ketika masih kecil, umur sebulan dihitan itu lebih cepat sembuh. Allah Akbar. Apakah untuk sholat yang ketinggalan atau kurang kita kerjakan dan telah melakukan salah, kita harus berniat kembali, dan niatnya seperti apa? Apakah kita harus melakukan tahiyat kembali? Ini tergantung kekurangannya bagaimana. Apakah dia sholat berjamaah atau sendirian, misalkan lupa 1 rakaat, atau dia sholat berjamaah, tergantung. Kalau memang dia sholat berjamaah, tambahkan dari kekurangannya. Allah Akbar. Bagaimana dengan salat tarawih bagi wanita di masjid? Apakah lebih baik di rumah sendiri
atau sebaiknya di masjid. Ini sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya. Ini dalam hal sholat wajib. Apalagi sholat tarawih yang hukumnya sunnah. Tapi seperti yang harus kita ketahui juga bahwasanya boleh bagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid dengan tetap memperhatikan adab-adab ke masjid. Tidak memakai minyak wangi, tidak membuka aurat, tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki dan lainnya. Allah. Mohon dijelaskan yang dimaksud paling pandai membaca Al-Quran. Apakah yang paling banyak hafalannya, atau yang mengerti nahwu shorof atau tajwidnya, atau yang bagus bacanya? Semuanya. Semuanya. Yang pandai, yang banyak hafalannya, yang mengerti. Semuanya. Dan kan tinggal ini ngerti ininya enggak. Tinggal apa namanya diseleksi sendiri. Semuanya. Mengerti bacaan, tahu maksudnya, paham, semuanya. Walaupun secara asal Al-Quran yang paling pandai membaca, maksudnya bacaannya paling bagus, paling sesuai dengan kaidah tajwid dan lain sebagainya. Bagaimana sikap makmum apabila mendapati imam sujud sahwi yang lupa membaca doa qunut dalam sholat subuh? Kenapa harus sujud sahwi? Sedangkan qunut sendiri mereka mengatakan apa hukumnya? Sunnah. Sedangkan meninggalkan sunnah itu tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Allah. Sebaik-baik makmum berada shaf paling depan dan berada sebelah kanan. Bagaimana kalau shafnya sama tapi yang sebelah kiri dekat imam, sedangkan yang kanan jauh dari imam? Mana yang paling utama? Ini secara umum shaf pertama, shaf awal itu dia mendapatkan keutamaan. Jangan nanti ini diposisikan begini, akhirnya kita pusing sendiri. Lama-lama udahlah di belakang aja kan. Menjadikan kita akhirnya jangan mempersulit diri. Sudah, yang penting kita bisa shaf awal, mau depan, mau kanan, mau kiri, walaupun memang di sebelah kanan itu ada keutamanya. Nanti akhirnya ini posisinya yang kanan itu dari mana? Ini mempersulit diri. Allah. Masalah kulit. Apakah boleh kita mengucapkan hamba bersyukur atas karunia yang telah Engkau berikan ya Allah pada saat sujud syukur? Pada saat sujud syukur tidak ada bacaan apapun. Nabi tidak membaca apa-apa. Jadi kita sujud saja. Mengucapkan ini nanti, bukan ketika sujud syukur. Allah. Kalau kita terlambat sholat kesiangan subuh, apakah harus sujud sahwi? Yang ketinggalan sholat subuh harus dikemplang, bukan sujud sahwi. Ketinggalan sholat subuh sujud sahwi dikemplang supaya jangan kesiangan. Ketika imam diingatkan tetapi setelah salam dan setelah sempat ngobrol lalu imam sujud sahwi, apakah jamaahnya juga harus ikut? Ya, kalau imamnya yang melakukan, jamaah mengikuti. Enggak tahu ini sebabnya apa, sujud apakah karena kekurangan, karena sujud sahwi juga dilakukan ketika kurang maka ditambahkan.
harus mengikuti kaidah-kaidahnya. Allah a'lam. Allah Ta'ala, mungkin tulisannya juga tidak bisa terbaca. Mungkin saya cukupkan dari pertanyaan yang sudah diajukan. Ada pun yang tidak terjawab, saya mohon maaf. Subhanahu